Assalamualaikum students. Hi, good morning. How are you today? I hope you are always be in a good condition. Tetap semangat ya hari ini. As usual, before we start our study for today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, my dear students, today we're gonna learn about the lesson structures of the day. First is opening, and then the form of present perfect tense, the pattern of present perfect tense, and the last is closing. So please pay attention to the lesson that I will give, and don't forget to take some notes. Jangan lupa dicatat ya. The form of present perfect tense. Nah, kalau kemarin Ustazah sudah membahas tentang definisi, kemudian secara sekilas penjelasan tentang apa sih apa sih bentuk dari present perfect tense atau apa sih present perfect tense itu. Nah, hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk dari present perfect tense. So, the present perfect tense of any verb is composed of two elements. The appropriate form of the auxiliary verb or kata kerja pembantu to have plus the past participle of the verb. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya I gave you a task to make the pattern based on the examples. Kemarin Ustazah minta kalian coba tebak rumusnya seperti apa. Masih ingat ya kalau present perfect tense ini adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menerangkan suatu kejadian yang sudah dilakukan di masa lampau tapi masih ada kaitannya atau penting dengan kejadian saat ini. Nah, present perfect tense ini dibangun dari dua elemen, yaitu auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini sama seperti tenses-tenses yang sebelumnya sudah kita bahas, adalah kata kerja pembantu. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal auxiliary verb to be yang am is are, nah sekarang khusus untuk present perfect tense, maka auxiliary verbnya adalah to have. Ya. Nah, to have ini ditambah dengan past participle. Apa sih past participle? Past participle adalah verb atau kata kerja bentuk yang ketiga. Nah, auxiliary verbnya dibagi menjadi dua. Masih ingat kalau auxiliary verb to be itu dibagi menjadi tiga. Ada am, ada was, ada atau is, ada are atau were. Nah, kalau ini untuk auxiliary verb to have, ada to have untuk penggunaan ayu dewi ya, atau biasa disingkat dengan ayu dewi biar mudah diingatnya. Kemudian yang kedua ada auxiliary verb to have dalam bentuk to has ya, atau has untuk subjek he, she, dan it. Ingat ya penggunaannya jangan sampai tertukar. To have untuk ayu dewi dan to has untuk he, she, it. Nah, kemudian untuk past participle atau verb ketiga itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah past participle of regular verb ya, atau kata kerja dalam bentuk yang biasa terdiri dari kata kerja dasar atau base ditambah dengan ed atau t for some verbs ya, untuk verb-verb tertentu. Contohnya seperti ini, ada played, ada cooked, ada visited. Nah, ini played ini kata kerja dasarnya, base-nya adalah play ditambah dengan ed. Cooked juga sama, base-nya adalah cook ditambah dengan ed, jadi cooked. Kemudian visited juga sama, visit ditambah dengan ed. Nah, selanjutnya verb ini ada yang bentuk past participle of irregular verb, yaitu kata kerja yang berubah bunyi atau berubah bentuk. Ya, contohnya ada been, ada seen, ada won. Ya. Nah, been ini apa? Been ini adalah kata kerja ketiga dari to be yang am, is, are atau was, were ini. Kata kerja ketiganya adalah been, hanya satu bentuknya. Kemudian seen ini adalah kata kerja ketiga dari see.
see, saw, seen. Ya, kemudian ada won. Won ini adalah kata kerja ketiga dari win. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Ya, Ustazah gimana kita bisa tahu verbnya masuk ke dalam regular atau irregular? Nah, ini mah mau tidak mau you have to know about this. You may open your dictionary and then try to comprehend and also memorize all the vocabs, ya, all the verbs. Ini mah harus dihafal sudah dari sanahnya adanya. This is the example of past participle of a regular verb. Ini contoh yang pertama. I have visited my grandmother yesterday. I have visited my grandmother yesterday. I adalah subjeknya, karena subjeknya adalah I, maka auxiliary verb yang dipakai adalah dalam bentuk have. Kemudian jangan lupa ditambahkan verb past participle-nya, karena ini adalah bentuk regular, berarti ditambah dengan ed. Ya. Ini adalah penanda waktunya. I have visited my grandmother yesterday. Kemudian selanjutnya, she has won the competition. Look at the subject. Subjeknya adalah she. Kembali ke atas, ketika subjeknya adalah he, she, dan it, maka auxiliary verb yang digunakan adalah to has, ya. Jadi bukan have. Kalau have itu salah, tapi has. She has. Kemudian past participle-nya won the competition. She has won the competition. Okay, do you get it? Now let's see the pattern of present perfect tense. Kita lihat ya, polanya seperti apa. Nah, seperti tense sebelumnya yang sudah jelaskan, kita ada 3 bentuk kalimat. The first is affirmative atau positif, kemudian interrogative atau pertanyaan, dan kalimat negatif. Nah, ini adalah patternnya atau rumusnya atau pola kalimatnya. Sama, yang pertama adalah subjeknya. Ingat, subjek itu Ayu, Dewi, dan he, she, it. And also you have to remember auxiliary verb yang digunakannya apakah have atau has, ya. Subject plus auxiliary verb have or has, and then verb 3. Boleh yang regular, boleh yang irregular, plus object and complement. The example is, she has cooked a plate of fried rice. Ini adalah bentuk yang regular ya. Nah, kemudian when we try to change the sentence into interrogative, ketika kalimatnya dirubah dalam bentuk pertanyaan, maka auxiliary verb have atau has-nya disimpan di depan. Ya, kemudian baru ditambahkan dengan subjek, kemudian verb ketiga, kemudian ditambah dengan objek atau complement. Nah, di sini kita menggunakan auxiliary verb have, baru ditambahkan dengan subjeknya. Karena subjeknya adalah you, Ayu, Dewi itu, maka auxiliary verb have-nya adalah have. Have you seen a kangaroo? Have you seen a kangaroo? Pernahkah atau sudahkah kamu melihat kanguru? Okay. Nah, kemudian the last is to have negative, ya. Hampir sama dengan yang afirmatif, bedanya hanya ditambahkan not setelah auxiliary verb dan sebelum verb ya. Ini verbnya verb ketiga ya, belum Ustazah ganti nih. Verb ketiga harusnya. Subject ditambah auxiliary verb have or has ditambah not ditambah verb ketiga ya. Jadi drunk di sini adalah kata ketiga dari drink. He has not drunk the medicine yet. Dia belum minum obatnya ya. Dia belum minum obatnya. He has not drunk the medicine yet. Drink, drank, drunk. Ya, ini verb ketiga ya, sorry ya. Nanti kalau kalian catat di buku tulis kalian, silakan dirubah after note itu verb 3. Okay. Now for the exercise of today, please make 3 present perfect tense sentences. Silakan buat 3 kalimat dalam bentuk present perfect tense
tense in form of affirmative, negative, and also interrogative in your notebook. Dibikin satu bentuk afirmatif satu, negatif satu, interrogatif satu di buku catatan kalian masing-masing ya. Ini untuk your personal training, untuk latihan pribadi, jadi tidak usah dikumpulkan kepada ustazah. Oke? Salih-salihah, let's sum up the material for today. Apa saja sih yang sudah kita pelajari ini? We have learned about the form of present perfect tense, ya tadi bentuknya apa, kemudian the pattern of present perfect tense, polanya juga tadi apa saja. Jangan lupa yang mendasar yang dibutuhkan dari present perfect tense itu ada 3, penggunaan dari subjek, kemudian auxiliary verb to have, ya dalam bentuk have atau has, dan jangan lupa yang paling penting penggunaan past participle atau verb bentuk ketiga atau kata kerja bentuk ketiga. Okay, try to comprehend the material. If you have any question, feel free to ask. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya ya. Sorry for any mistake. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson. Goodbye. Assalamualaikum.